1, 2, 3. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil survei kami pada tanaman selada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tarisa Bunga Maharani Alfitriani Bunari, NPM 18, 14, 16, 10, 11 selaku moderator. Saya Nolia Agustin, NPM 18, 14, 16, 10, 09 sebagai pemateri 1. Saya Intania Puputra Putri, NPM 18, 14, 16, 10, 36 sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Makrus, NPM 18, 14, 16, 10, 07 sebagai pemateri 3. Sebelum memulai, supaya kita semua bersemangat, izinkan saya memimpin yel-yel. Baiklah, mari kita mulai. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren adalah kelompok 2. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak adalah kelompok 2. Kelompok 2. Kami calon YouTuber. Siap! Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Survei Tanaman Selada. Pemateri pertama ialah Nolia Agustin. Kepada Nolia Agustin, waktu dan tempat dipersilahkan. Pendahuluan. Pemilik kebun bernama Bapak Asep. Umur 32 tahun. Alamat rumah berada di Purus Jaya. Status lahan sewa tanah. Komoditas yang ada di lahan tersebut yaitu selada, sawi, dan rampai. Lokasi lahan berada di perumahan Korpri Blok A5 nomor 18. Luas lahan yaitu 500 meter persegi. Pengolahan lahan dan pembibitan. Pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu lahan untuk persemaian dan lahan untuk penanaman bibit. Pengolahan lahan yang dilakukan oleh Bapak Asep dengan membuat guludan dengan lebar guludan sekitar 1,5 meter. Pengolahan lain juga dilakukan dengan menambahkan pupuk kandang baru berupa pupuk kandang kotoran kambing. Kedua, pembibitan. Pembibitan dilakukan pada satu guludan yang besar dan di guludan disebar benih selada baru. Kemudian setelah umur 18-20 hari setelah semai, baru bibit selada yang siap untuk dipindah ke lahan dengan jarak tanam 20 cm kali 10 cm. Selanjutnya yaitu perawatan tanaman selada. Yang pertama, pemberian pupuk. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk dasar berupa pupuk urea. Pupuk urea untuk dosis Bapak Asep hanya menyebutkan bahwa pada musim hujan pemberian pupuk lebih banyak daripada saat musim kemarau. Waktu pemberian pupuk yaitu 3 hari setelah bibit selada ditanam. Yang kedua yaitu penanganan HPT. Hama yang menyerang tanaman selada adalah ulat yang memakan daun selada. Penanganan yang dilakukan oleh Pak Asep adalah dengan menyemprotkan insektisida setiap seminggu sekali. Selanjutnya yaitu panen tanaman selada. Proses panen. Umur panen tanaman selada berkisar 25 hari setelah tanam dengan syarat tanaman selada sudah besar dan layak konsumsi. Pemanenan dilakukan dengan cara dicabut tanaman selada hingga ke akarnya dan biasanya dilakukan pada sore hari. Apabila ada daun yang kuning atau tidak segar pada bagian bawah, maka daun tersebut dibuang. Hal itu agar kualitas selada menjadi lebih baik. Kemudian diikat dengan jumlah 1-2 tanaman apabila ukuran selada besar dan 3-4 tanaman per ikat apabila ukuran selada kecil. Kemudian ikatan tersebut digabungkan satu sama lain agar berbentuk besar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengolahan lahan, perawatan, dan juga panen, sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting pada mata kuliah ini, yaitu pasca panen tanaman selada. Untuk pasca panen tanaman selada, setelah tanaman selada tersebut diikat, jadi tanaman selada tersebut dicuci. Pak Asep sendiri mencuci tanaman selada pada air sumur yang terletak pada ujung lahan Pak Asep. Pencucian selada pada air sumur bertujuan untuk menghilangkan tanah-tanah yang masih menempel pada akar dan juga kotoran
yang menempel pada daun selada, sehingga daun selada terlihat lebih segar. Untuk pengemasan, tidak ada pengemasan khusus yang dilakukan oleh Pak Asep. Hal itu bertujuan agar daun-daun selada tidak patah ataupun tidak rusak. Itu juga dikarenakan Pak Asep langsung menyuplai hasil panen kepada 3 pasar, yaitu ada pasar Tempel, pasar Waidadi, dan pasar Semet. Untuk harga tanaman selada yang dijual Pak Asep per ikat. Untuk harganya tidak menentu. Untuk rata-ratanya berkisar antara 1.000 per ikat. Oke, lanjut. Baik, ini adalah foto kegiatan yang kami lakukan pada saat survei di lahan Pak Asep. Dapat dilihat dari ketiga foto tersebut. Foto pertama itu adalah proses panen tanaman selada. Di sini kami memilih tanaman selada karena ada alasannya. Yang pertama, karena tanaman selada Pak Asep siap dipanen, sehingga kami bisa mengetahui proses panen dan pasca panen. Sedangkan pada tanaman sawi ataupun rampai itu belum dilakukan proses panen. Selanjutnya, terlihat bahwa kelompok kami berfoto dengan Pak Asep dengan memegang tanaman selada yang sudah dicuci dan sudah diikat. Satu ikat itu berkisar 50 ikat selada. Cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman pemateri yang telah membacakan materinya. Pada kesempatan kali ini, kami tutup presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa diletakkan di kolom komentar di bawah. Untuk menutup presentasi kami, supaya kita tetap bersemangat, izinkan saya memimpin Yel-Yel kembali. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren adalah kelompok 2. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak adalah kelompok 2. Kelompok 2. Kami calon YouTuber. Ayo, kita semuanya bareng-bareng ngomong Asyap ya. 1, 2, 3. Asyap! Oh. Semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kritik dan saran, bisa juga kalian letakkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil survei. Ulang. Udah, yuk, fokus. Maaf. Baiklah, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul nih, share screen. Fokus. Ingat, niat 1 kesalahan. Beliin boba kalau banyak salah. Oh, cinta dan benci yang kurasa. Tapi Keman tadi gue udah ketawa lagi, boy. Siapa? Larangnya jangan senyum-senyum sih, woy. Gue gak bisa. Boy, kok nggak bisa ya? Boy, sumpah nggak bisa tahu nih. Gak bisa di next, gak bisa di next, gak bisa di next. Nggak bisa dipencet lagi barusan. Salah lirik.
Siapa yang senyum-senyum?